Pada masa yang sangat jauh sebelum kelahiran Nabi terakhir, Makkah sudah dikenal sebagai kota yang mulia. Di kota itu berdiri Ka'bah, rumah ibadah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya, Ismail. Ka'bah menjadi pusat perhatian manusia, tempat orang-orang datang untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang Arab mulai meninggalkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Mereka membuat berhala dan meletakkannya di sekitar Ka'bah, sehingga orang-orang yang datang untuk berhaji justru beribadah kepada patung-patung, bukan lagi kepada Allah. Suku Quraisy adalah suku besar yang memegang kehormatan di Makkah. Mereka menjaga Ka'bah dan mengatur urusan haji. Quraisy dihormati oleh seluruh kabilah Arab karena tanggung jawab besar itu. Namun sayang, kebanyakan dari mereka juga terjerumus dalam penyembahan berhala. Walaupun demikian, mereka tetap memiliki kedudukan mulia di antara bangsa Arab. Di tengah kehidupan bangsa Arab yang penuh dengan kebiasaan buruk, seperti menyembah berhala, berjudi, minum khamr, dan berperang antar suku, Allah mempersiapkan datangnya seorang nabi terakhir. Seorang manusia yang akan membawa cahaya petunjuk, menyelamatkan manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Pada tahun ketika bangsa Quraisy dipimpin oleh seorang bernama Abdul Muthalib, terjadi peristiwa besar yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Raja Abisinia yang berkuasa di Yaman bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ia membangun sebuah gereja megah di Yaman agar orang-orang Arab berhaji ke sana, bukan lagi ke Makkah. Tetapi orang Arab tetap setia pada Ka'bah. Abraha pun marah dan memutuskan untuk menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Ketika pasukan Abraha mendekati Makkah, penduduk merasa takut. Namun, Abdul Muthalib berkata dengan penuh keyakinan bahwa Ka'bah memiliki pemilik, yaitu Allah, yang akan menjaganya. Benar saja, ketika pasukan gajah sampai dekat dengan Makkah, Allah mengirimkan burung-burung kecil yang membawa batu dari tanah yang dibakar. Batu-batu itu dijatuhkan kepada pasukan Abraha hingga mereka binasa. Peristiwa ini menjadi tanda kuasa Allah. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah, tahun yang sama dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tidak lama setelah peristiwa itu, lahirlah seorang bayi mulia dari rahim Aminah, istri Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia sebelum ia lahir. Bayi ini dinamakan Muhammad. Sejak awal kehidupannya, Muhammad sudah yatim. Namun, Allah menjaganya dengan penuh kasih sayang. Muhammad kecil disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari pedalaman. Kehadiran Muhammad membawa keberkahan besar bagi keluarga Halimah. Hewan ternak mereka menjadi gemuk, dan kehidupan mereka penuh dengan kebaikan. Halimah pun sangat menyayangi Muhammad seperti anak kandungnya sendiri. Muhammad tinggal bersama Halimah hingga usia 4 tahun. Ketika masih kecil, Muhammad pernah mengalami peristiwa luar biasa. Malaikat Jibril datang kepadanya, membelah dadanya, dan membersihkan hatinya dari kotoran. Setelah itu, hatinya dipenuhi dengan cahaya iman dan kebersihan. Halimah merasa khawatir, lalu mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya Aminah. Muhammad kemudian tinggal bersama ibunya. Namun ketika usianya 6 tahun, ibunya wafat dalam perjalanan pulang dari Yathrib. Ia pun menjadi yatim piatu. Setelah itu, kakeknya Abdul Muthalib yang mengasuhnya. 2 tahun kemudian, kakeknya pun wafat. Maka pengasuhan Muhammad diteruskan oleh pamannya, Abu Thalib, yang sangat menyayanginya. Sejak kecil, Muhammad tumbuh sebagai anak yang jujur, cerdas dan amanah. Ia tidak pernah ikut dalam perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ketika remaja, ia ikut menggembala kambing. Lalu ketika dewasa, ia ikut berdagang bersama Abu Thalib ke negeri Syam. Di perjalanan itu, seorang pendeta bernama Buhaira melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Ia memperingatkan Abu Thalib agar menjaga ponakannya dari orang-orang jahat yang mungkin akan mencelakainya. Ketika sudah beranjak dewasa, Muhammad dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat jujur. Karena kejujurannya, ia mendapat julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Semua orang Quraisy mempercayakan harta mereka kepadanya. Pada suatu ketika, seorang wanita kaya bernama Khadijah mendengar tentang kejujuran Muhammad. Ia pun mempercayakan dagangannya untuk dibawa Muhammad ke negeri Syam. Perdagangan itu sangat berhasil.
Khadijah pun terkesan dengan akhlak dan sifat Muhammad. Akhirnya, Khadijah melamar Muhammad untuk menjadi suaminya. Muhammad menerima lamaran itu dan mereka pun menikah. Dari pernikahan ini, lahirlah beberapa anak, di antaranya Fatimah. Itulah awal perjalanan hidup Rasulullah. Dari lahir hingga menikah, setiap langkahnya dijaga oleh Allah. Allah menyiapkan beliau untuk tugas besar, yaitu menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia. Perjalanan panjang masih menanti, hingga saat pertama kali wahyu turun kepadanya di Gua Hira.